Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah Salsabila dengan NIM 2514040027. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan sistem kekerabatan Minangkabau. Sistem ini bersifat matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama yaitu perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami yaitu di mana seseorang harus menikah di luar sukunya. Artinya yaitu dia harus menikah di luar kelompok sukunya sendiri. Nah, tujuannya untuk menjaga hubungan supaya tetap erat dan menghindari kawin sedara. Nah, kenapa orang Minangkabau memilih perkawinan eksogami? Ada beberapa alasannya. Yang pertama itu seperti orang yang satu suku atau yang satu kelompok itu disebut orang itu disebut bersaudara atau disebut dengan badun sana. Nah, jadi orang yang menikah dengan satu suku atau yang masih menikah dengan satu kelompoknya itu, nah itu disebut dengan pernikahan dengan kerabatnya sendiri atau saudaranya sendiri. Nah, yang kedua itu orang yang menikah dengan satu suku berarti dia kembali kepada pengelompokan kaumnya itu sendiri. Makanya pernikahan satu suku tidak memberikan dampak positif terhadap sukunya. Istilah orang Minangkabaunya indak menambah kari, tidak menambah kari kerabat. Nah, gitulah intinya. Nah, jadi jika kalian ingin menambah kerabat atau ingin menambah dunsana, nah kalian menikahlah dengan orang yang di luar suku. Karena semakin banyak dunsana, itu semakin bagus. Nah, yang ketiga itu orang yang menikah sesuku pasti dia memiliki pusako yang sama. Jika terjadi pernikahan sesuku, konflik yang terjadi terhadap kepemilikan atau pengolahan atau pembagian harta komunal ini akan menjadi masalah. Nah, bagaimana mungkin dia menjadi sumando di anggota kerabatnya, sementara di posisi lain dia adalah mama di rumah. Nah, itulah alasannya Minangkabau ini memakai sistem perkawinan eksogami, karena emang sudah tersusun dari atas gitu lah, tersusun dengan rapi. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu residensi matrilokal. Residensi itu artinya tinggal atau nginap. Sedangkan matrilokal, matri itu ibu, lokal itu tempat atau lokasi. Jadi, pengertian residensi matrilokal ini adalah setelah menikah, laki-laki di Minangkabau tinggal di rumah istrinya. Sistem residensi yang dipakai oleh masyarakat kebudayaan ketika terjadi hubungan pernikahan. Yang pertama itu ada residensi patrilokal. Residensi patrilokal ini di mana setelah menikah laki-laki membawa perempuan untuk tinggal di rumahnya. Pokoknya perempuan itu tinggal setelah menikah, mereka itu tinggal di rumah keluarga laki-laki. Nah, di tahun 90-an ada lagu yang kalimatnya pulangkan saja aku pada ibuku. Nah, itu tuh yang bersangkutan dengan ini, dengan residensi patrilokal ini, karena kan perempuan itu dibawa ke rumah laki-laki untuk tinggal. Nah, yang kedua itu residensi matrilokal. Residensi matrilokal ini kebalikan dari residensi patrilokal. Laki-laki yang tinggal ke rumah istri. Nah, di Minangkabau kita memakai residensi matrilokal ini. Yang ketiga yaitu residensi neolokal. Artinya neo itu baru, lokal itu lokasi atau tempat baru. Nah, yang dimaksud dengan residensi neolokal ini yaitu di mana orang yang telah menikah, laki-laki dan perempuan tinggal di tempat yang baru. Artinya itu seperti
tidak tinggal di keluarga istri dan juga tidak tinggal di keluarga laki-laki. Mereka tinggal di tempat yang baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan residensi neolokal. Ciri-ciri yang ketiga yaitu harta. Minangkabau memiliki makna sendiri tentang harta. Yang pertama itu di harta ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tidak berwujud. Nah, yang kedua itu berwujud. Nah, yang tidak berwujud ini Minangkabau mengistilahkan sako. Jadi yang tidak berwujud ini sako. Sako ini artinya tua. Dia tidak dapat ditunjukkan posisinya, tetapi dia dianggap sebagai milik komunal. Nah, yang kedua itu kan tadi yang ini tidak berwujud. Nah, yang kedua itu yang berwujud. Nah, orang Minangkabau mengartikan berwujud itu artinya pusako. Nah, dalam pembagian harta sifatnya itu komunal atau kepemilikan bersama. Dengan demikian, harta di Minangkabau ini terbagi menjadi dua, yaitu sako dan pusako. Nah, sako ini harta yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat dialihkan. Nah, apa saja yang masuk ke kategori sako atau yang tidak berwujud ini? Nah, yang pertama itu suku. Suku diartikan sebagai harta milik bersama. Tadi kan suku ini masuk ke kategori sako. Nah, sako ini kan tadi harta yang tidak dapat bergerak atau dialihkan. Contohnya itu seperti saya, contohnya suku Melayu. Nah, di suku Melayu ini tidak bisa digantikan kepada suku Tanjung misalnya gitu. Kalau sudah suku Melayu, ya berarti ke bawahnya emang suku Melayu, nggak bisa digantikan dengan suku Tanjung. Nah, itu yang contoh suku. Nah, kategori yang kedua itu gelar. Gelar Bengkulu, gelar Datuk, dia tidak dapat dialihkan. Dia milik satu kaum, dan dia juga harta yang tidak berwujud. Yang kedua itu pusako. Nah, pusako ini kan tadi yang berwujud. Nah, yang masuk ke kategori pusako ini yang pertama itu tanah seperti sawah, ladang, lahan. Nah, yang kedua itu bangunan seperti rumah gadang. Nah, kenapa semua ini dikatakan milik bersama? Karena dulu proses memperolehnya memang diniatkan untuk kepentingan bersama. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem kekerabatan Minangkabau. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.